Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Dalam suasana pandemik sekarang ini, kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat untuk kita minggu ini. Yang pertama, dalam rangka HUT GKP Jemaat Lembang, sebagaimana biasa, sebelum jatuh pada ulang tahun gereja kita selalu didahului dengan kebaktian bernuansa etnik. Untuk itu tanggal 5 Juli pada saat hari ini kita menggunakan etnik Indonesia Timur. Tanggal 12 Juli 2020 kita menggunakan etnik Jawa. Minggu 19 Juli 2020 etnik Sunda. Dan 26 Juli 2020 kita menggunakan etnis Sumatera Utara. Kemudian yang selanjutnya adalah kebaktian umum di gedung gereja. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh Majelis Sinode GKP, maka GKP Jemaat Lembang akan memulai kembali kebaktian umum di gedung gereja pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, dengan membagi jadwal kebaktian yaitu sebagai berikut. Kebaktian pertama akan dimulai pukul 8 pagi yang dihadiri oleh sektor 3. Kebaktian yang kedua dimulai pada pukul 11 dan dihadiri oleh sektor 3. Dan yang ketiga adalah dimulai pukul 15 dan dihadiri oleh sektor 1. Sehubungan hal ini, maka kami sampaikan panduan kebaktian minggu dalam tatanan model yang baru yang diberikan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan sebagai berikut. Jemaat yang hadir untuk beribadah di gedung gereja wajib memperhatikan protokol kesehatan sebelum kebaktian, saat kebaktian, dan setelah kebaktian. Adapun untuk jemaat lansia, anak-anak, dan jemaat dengan riwayat sakit tertentu, tetap beribadah di rumah. Rentang usia yang dapat hadir untuk beribadah di gereja yaitu 17 sampai 60 tahun. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kebaktian. Yang pertama, jemaat yang hadir harus memastikan dirinya ada dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat. Yang kedua, seluruh jemaat yang hadir diwajibkan menggunakan masker atau face shield. Yang ketiga, akan dilakukan cek suhu tubuh di pintu gedung gereja. Jika suhu tubuh di atas 37,3, silahkan kembali dan beribadah di rumah. Sebelum masuk ke dalam gedung gereja, jemaat harus mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Tidak bersalaman antar jemaat ataupun dengan petugas pelayan kebaktian. Yang keenam, jemaat yang masuk ke dalam gedung gereja akan mengisi daftar hadir yang akan dibantu oleh majelis jemaat yang bertugas di pintu gereja. Dan yang ketujuh, jemaat diharapkan dapat membawa amplop persembahan tersendiri yang telah dipersiapkan dari rumah. Yang kedelapan, jemaat diharapkan hadir 15 menit sebelum kebaktian dimulai dengan tetap menjaga jarak atau saat hendak memasuki gedung gereja. Saat kebaktian, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kebaktian. Yang pertama, akan ada penyederhanaan liturgi dalam tatanan normal baru dengan tidak menghilangkan unsur utama tata kebaktian GKP, sehingga durasi ibadah tidak lebih daripada 60 menit. Tidak ada salam damai, bergandeng tangan, atau aktivitas fisik lainnya. Yang ketiga, sementara waktu tidak ada paduan suara atau vokal grup. Yang keempat, persembahan tidak diedarkan, namun jemaat dapat memasukkan amplop ke kotak persembahan terdekat yang telah disediakan. Jemaat harap mengisi bangku dengan tetap menjaga jarak sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Dan yang keenam, masker tetap digunakan selama ibadah berlangsung. Setelah selesai kebaktian, hal-hal yang perlu diperhatikan setelah selesai kebaktian. Yang pertama, tidak bersalaman selesai ibadah dan jemaat dengan tertib dan tetap menjaga jarak langsung keluar melalui pintu terdekat. Yang kedua, jemaat diwajibkan langsung pulang ke rumah dan tidak banyak berinteraksi satu dengan yang lainnya setelah selesai ibadah. Dan yang ketiga, sesampainya di rumah, jemaat dapat segera membersihkan diri dan berganti pakaian.
mengenai persembahan yang telah dihimpun, baik persembahan kebaktian minggu ataupun KRT, dapat diantar ke gereja dan dalam kebaktian umum yang akan dimulai minggu depan sesuai dengan jadwal per sektor, atau jemaat dapat mentransfer ke rekening GKP Lembang di bawah ini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita akan memasuki ibadah, namun terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap,
sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Amru paut wa alwa tahat wa kapau, isombaku rasuka ale upu irai, mohon dosa sangsara kebimbangan eheri, ikowe itai heri koem sinaki-naki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah kita dalam khotbah dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing untuk ibadah kita pada minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-22. Namun dalam suasana ibadah etnis, kami akan bacakan dalam bahasa Rote. Tolano ok, fomana da diata lalemin, ela leobin bina, naibasa dedeak lalaena dalek, emi tunga, emi malangam, manai depa efak ia palentana boso tunga palenta nala kada nalelek fo emi malungu mananea emi a fo sue ka ndem emi malangana ma ana koa kio emi tunga palenta nalano dale ketemu tuak hukan de emife hada holomata neu lama tuak Yesus. Baiklah Ibu Bapak sekalian, tentu ke dalam kehidupan kita sungguh kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan pengakuan secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu,
Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dengan judul Di Tengah Ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Engkau sudah memberikan banyak waktu bagi kami untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun Engkau memberikan waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini, dan biarlah firman Tuhan boleh Engkau taburkan atas kami sekalian. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami, sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, maka kami bisa menjadikan firman Tuhan sebagai bagian kehidupan kami yang tak terpisahkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian 24 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema ketaatan melakukan perintah Sang Tuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mencari pasangan hidup untuk Ishak tidaklah mudah. Tidak boleh asal-asalan apalagi sembarangan. Mengapa saudara-saudara? Karena keluarga Abraham sudah mendapat amanat dari Tuhan mengenai asal-usul calon istri bagi Ishak. Peraturan ini akhirnya membuat Abraham mengutus seorang hambanya, para perikop yang kita baca tadi. Artinya saudara-saudara harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Apa itu bibit, bebet, dan bobot? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, berawal dari kehidupan Abraham di Kanaan. Mereka menjadi keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Harta melimpah, keluarga yang rukun, hidup bahagia, istilahnya gemah ripah lo jinawi. Itu adalah sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kehidupan keluarga Abraham. Sebagai buah dari ketaatan iman yang luar biasa yang telah ia tunjukkan selama ini. Namun saudara-saudara, semua itu tidak akan dimiliki selamanya oleh keluarga Abraham. Karena sifatnya hanya sementara. Ada waktunya akan berakhir dan semua akan hilang lenyap. Apa buktinya? Yang pertama saudara-saudara, istri tercinta mati. Dalam Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham harus kehilangan istrinya. Yang kedua saudara-saudara, Abraham tidak selamanya muda. Karena semakin hari dia akan mengalami penuaan. Semakin hari semakin tua, semakin lanjut umurnya. Dalam Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Artinya di sini Abraham harus kehilangan masa mudanya. Saat itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Ishak sudah berumur 40 tahun, tapi belum juga beristri. Kondisi ini tentu membuat galau hati Abraham. Siapakah yang akan melanjutkan keturunannya? Padahal Tuhan telah berfirman saat ia mengorbankan Ishak di Moria. Kalau kita masih ingat dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apakah mungkin saudara-saudara bisa bertambah banyak bila Ishak tidak menikah? Sesuatu yang mustahil. Artinya saudara-saudara, Ishak harus menikah. Tapi pertanyaannya, menikah dengan siapa? Dengan harta yang melimpah, kedudukan sosial yang tinggi, Abraham dipandang sebagai raja agung di Kanaan. Dalam Kejadian 23 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Artinya saudara-saudara, pengakuan ini sangat menghormati Abraham. Abraham disegani mendapat tempat istimewa di hati kalangan orang-orang Kanaan. Dan bila menuruti kemauan secara emosional, dengan kondisi demikian saudara-saudara, siapa yang tidak mau menjadi menantu Abraham yang sangat kaya? Tidaklah sulit bagi Abraham pun untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Bahkan mungkin bisa mencari lebih dari satu orang.
Ishak bisa memberikan banyak keturunan bagi Abraham. Hanya persoalannya saudara-saudara, akankah keturunannya seperti yang dimaksudkan Tuhan? Membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itulah yang akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita tidak tahu jawabannya. Jikalau memang itu yang ditempuh oleh Abraham, istilahnya wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas saudara-saudara, janji Tuhan akan berlaku dengan syarat demikian. Karena jika engkau mendengarkan firman-Ku, artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengan ketaatan kepada perintah Tuhanlah, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan berlaku. Beruntunglah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Abraham tidak menuruti sisi emosinya, melainkan kembali kepada firman Tuhan. Maka ia dijuluki sebagai bapa orang beriman. Abraham yang telah memahami maksud Allah, kenapa melarang Ishak kembali ke Ur Kasdim? Sebab Ishak harus menduduki Kanaan dan melarang Ishak mengawini gadis Kanaan, agar keturunan Ishak tidak dihitung sebagai keturunan Filistin yang dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia ingat. Dalam kondisi yang demikian, ia ingat bahwa Tuhan sudah memberikan ketuhannya untuk pendamping hidup Ishak. Pertama, saudara-saudara, harus disampaikan di sini kepada utusan yang diangkat oleh Abraham ini, bahwa harus dari keturunan atau dari negeri Abraham, yaitu dari Ur Kasdim di Mesopotamia. Dalam Kejadian 24 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, harus dari keturunan sanak saudara Abraham, bukan dari bangsa yang lain, bukan dari keturunan yang lain. Diungkapkan dalam Kejadian 24 ayat yang keempat. Dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Dasar dari apa yang disampaikan oleh oleh Abraham kepada hambanya ini, saudara-saudara, adalah dalam perintah Tuhan. Kejadian 24 ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian Abraham mengutus hambanya. Siapakah hamba yang dia utus itu? Abraham, saudara-saudara, dikatakan di sini menyuruh hambanya yang paling tua, yang telah seumur hidup taat dan setia kepadanya, yaitu Eliezer. Dalam bahasa Ibrani, Eliezer artinya Allah penolong. Eliezer adalah orang Damsyik, hamba utama Abraham dan ahli warisnya sebelum kelahiran Ismail dan Ishak. Dalam Keluaran 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Artinya saudara-saudara, sebagai seorang hamba, selain sebagai seorang hamba, Eliezer juga diangkat sebagai ahli waris keluarga Abraham. Ini saudara-saudara sebuah kebiasaan atau suatu tradisi di zaman perjanjian lama yang memperbolehkan suatu keluarga yang tanpa anak mengangkat seorang anak dari luar keluarganya untuk menjadi ahli warisnya. Dan ahli waris yang diangkat seperti itu akan menduduki tempat kedua jika seorang anak sulung lahir kemudian. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Eliezer menjadi hamba Abraham yang paling senior, memiliki banyak pengalaman, serta menjadi orang kepercayaan Abraham yang berkuasa atas segala miliknya dalam ayat yang kedua. Ketika Eliezer melakukan apa yang diminta oleh Abraham, maka kemudian ia pun berangkat ke Mesopotamia mencari jodoh bagi Ishak. Dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 19 demikian firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya
dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar dekat sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar menimba air. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sesaat setelah beristirahat di tepi sebuah sumur, apa yang dilakukan oleh Eliezer? Ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan dalam ayat 42 sampai 44. Eliezer, hamba Abraham ini sadar akan keterbatasan dirinya. Dia ingin melibatkan Allah memenuhi tanggung jawab tersebut. Memohon bimbingan Allah untuk senantiasa melakukan tugasnya sebagai upaya menaati sang Tuan, yaitu Abraham. Ia memohon supaya Tuhan menunjukkan kepadanya perempuan yang Tuhan tunjuk untuk menjadi istri Ishak. Dan ini bukan hal yang mudah. Lalu saudara-saudara, apa isi dari doa yang disampaikan oleh Eliezer ini? Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu, akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ribka artinya jerat dalam bahasa Ibrani. Disebut juga dalam Kejadian 22 ayat 23 dan Roma 9 ayat yang ke-10. Ia adalah putri Betuel dalam Kejadian 22 ayat 23, istri Nahor, saudara Abraham, saudari Laban dalam Kejadian 24 ayat 29. Anak gadis itu saudara-saudara dikatakan sangat cantik parasnya. Seorang perawan dan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian saudara-saudara berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya minum. Inilah saudara-saudara merupakan tindakan iman, karena tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan di hadapan Tuhan dalam doanya. Eliezer, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita melihat tidak hanya diam saja, melainkan ia melangkah dengan imannya. Ia melakukan tindakan sesuai dengan imannya. Bahkan tidak hanya cukup meminta kepada Tuhan, Eliezer juga melakukan konfirmasi kepada Ribka, menanyakan siapakah keluarga atau orang tuanya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah mengapa dalam bacaan kita pada hari ini kita menemukan bahwa ia pun menceritakan seluruhnya dari awal sampai akhir. Mulai dari posisinya Eliezer sebagai hamba Abraham yang kaya raya dalam ayat 34 sampai 35. Lalu bagaimana Abraham meminta Eliezer untuk mencari pasangan hidup bagi anaknya Ishak dalam ayat 36. Saudara-saudaraku, Eliezer menceritakan semuanya. Hingga akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa bertanyalah ia kepada Ribka, jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih setia kepada tuanku itu,
beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Artinya saudara-saudara, Ribka di situ ditanya, apa yang dimaksudkan oleh Eliezer ini? Apakah Ribka, saudara-saudara, mau menunjukkan keluarganya sehingga Eliezer bisa bertanya kepada keluarganya? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, singkat kata, Ribka kemudian menjadi istri Ishak. Dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 67, 26 ayat 7 sampai 11. Kemudian saudara-saudara, ia melahirkan anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 24. Dan dari Yakublah kita tahu lahir 12 anak bagi Ishak. Dalam Kejadian 29 ayat 32 sampai ayat pasal 30 ayat 24. Yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Kedua belas suku Yakub inilah kemudian saudara-saudara menjadi cikal bakal 12 bangsa Israel atau 12 suku bangsa Israel. Dan dari bangsa inilah keturunan Abraham bertambah banyak seperti janji Tuhan. Ternyata benar seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itulah kisah Abraham yang mencari jodoh untuk Ishak. Sebuah kisah yang penuh dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, lalu hikmat apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama saudara-saudara, bahwa menjadi seorang yang taat tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa dikatakan berat karena setiap hari kita juga harus bergumul dengan kedagingan kita. Namun firman Tuhan tidak henti-hentinya menasihati. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Artinya saudara-saudara, ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika Allah mengatakan ini harus dilakukan, maka saudara-saudara, Allah mempercayai setiap orang yang mau melakukannya. Maka dampak dari sebuah ketaatan, ia akan memberikan arah kehidupan yang jelas dan hasil yang maksimal bagi hidupnya. Apa contohnya? Misalnya saudara-saudara, ketika kita dalam kondisi pandemik saat ini, taat pada peraturan pemerintah soal PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka pandemi COVID-19 dapat diatasi. Taat pada peraturan dalam keluarga, maka keluarga kita akan bahagia. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tidak ada ruginya hidup kita ini dalam sikap yang taat. Malah sikap yang taat banyak memberikan keuntungan. Kita akan dipercaya, dihormati, dihargai, didengar nasihat kita. Tengoklah saudara-saudara Abraham. Buah dari ketaatannya, bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana ia juga dihargai oleh orang-orang Kanaan secara luar biasa. Demikian juga kita melihat misalnya ketaatan Eliezer. Ternyata membuahkan hasil yang luar biasa bagi Ishak, anak Abraham. Yang kedua saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk belajar dari Eliezer, hamba Abraham dalam menjalankan tugasnya. Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip dalam menjalankan tugas adalah minta, mencari, dan mengetuk. Ini yang disampaikan oleh Eliezer. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Walaupun saudara-saudara ayat tersebut memang bersifat general dan tidak khusus berbicara tentang mencari pasangan hidup. Akan tetapi justru karena ayat tersebut bersifat general atau umum, sehingga prinsip tersebut juga bisa kita terapkan dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi kita yang belum memiliki pasangan hidup. Pertama kita harus meminta dan mengetuk kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain apalagi kepada dukun.
Kita harus memintanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita pun harus mau untuk mencari, tidak hanya berdiam diri. Walaupun orang mengatakan jodoh ada di tangan Tuhan, tapi kita harus mencari. Dan tentu saja kita mencarinya di tempat yang tepat, bukan asal tempat saja. Ada tempat-tempat tertentu yang memang berat bagi kita. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, berat untuk kita pertimbangkan. Carilah pasangan hidup di tempat-tempat yang tepat sesuai dengan diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sambil kita perhatikan prinsip hidup bibit, bebet, dan bobot seperti yang dikatakan tadi. Apa itu bibit, bebet, dan bobot? Bibit, bebet, dan bobot adalah 3 kata yang sudah pasti sering kita dengar, terutama dalam kaitannya dalam mencari menantu atau pasangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata ini? Bibit, bebet, dan bobot adalah 3 hal kriteria umum yang diperhatikan untuk mencari pasangan. Ini semacam alat kalibrasi orang Jawa. Artinya saudara-saudara, ini adalah alat ukur untuk menentukan calon menantu yang baik bagi anaknya. Orang tua di sini biasanya cenderung berperan, karena orang tualah yang mengurusi jodoh bagi anaknya. Ini saudara-saudara di masa perjanjian lama. Demikian juga dalam hidup kita, pertimbangan dari orang tua tentu menjadi penting. Setidaknya saudara-saudara, demikianlah nampaknya tradisi kita. Pasalnya saudara-saudara, memilih pasangan hidup adalah peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan berumah tangga dan berketurunan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam prinsip bibit, bebet, dan bobot, ada saudara-saudara yang Tuhan kasih, peran Tuhan di sana. Orang tua harus memilih dan memilah pasangan bagi anaknya. Tapi kemudian jangan lupakan ada peran Tuhan di sana. Dan Abraham pun saudara-saudara mempertimbangkan itu bagi Ishak anaknya. Mari kita dalami lebih jauh apa itu bibit, bebet, dan bobot. Yang pertama saudara-saudara, bibit. Makna dari bibit adalah asal-usul atau garis keturunan. Tadi dikatakan bahwa untuk menjadi istri Ishak haruslah dari keturunan bangsanya sendiri, bukan dari bangsa Kanaan. Artinya saudara-saudara, bukan sembarang calon. Bukan berarti pula dia harus berdarah biru. Tapi maknanya saudara-saudara, bibit ini, bahwa orang tersebut harus jelas latar belakangnya. Dari mana ia berasal, dengan cara apa dan oleh siapa ia dididik. Karena meski bagaimanapun, watak atau karakter seseorang adalah sesuatu yang berpotensi diturunkan dari keluarganya. Yang berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang kedua, bebet. Bebet memiliki asal kata bebedan atau saudara-saudara cara berpakaian. Setiap orang wajar dinilai berdasarkan caranya berbusana. Karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan gambaran dari apa yang ada di dalamnya. Terlebih zaman dahulu, cara berpakaian menunjukkan status sosial seseorang. Berbicara tentang harkat dan martabatnya. Yang ketiga saudara-saudara, bobot. Artinya kualitas diri seseorang. Bila secara lahir maupun batin, termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, perilaku si calon yang bersangkutan sungguh baik, maka dia mempunyai bobot yang luar biasa. Dan inilah yang perlu ditanyakan oleh orang tua sebelum menyerahkan anak perempuannya. Demikian juga seorang pria atau orang yang memiliki anak laki-laki sebelum dia menyerahkan anak tersebut kepada calon istrinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si calon mempelai ini, baik pria maupun wanita, sama-sama memiliki sifat yang baik, saling mengasihi dan tidak saling mengkhianati. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang dilakukan juga oleh Abraham ketika dia menyuruh Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi atau istri bagi Ishak anaknya. Dia tidak keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan.
Ia dengan setia memenuhi apa yang disampaikan Tuhan. Lihatlah hasilnya. Buah dari ketaatan Abraham adalah kebahagiaan bagi Ishak dan keluarganya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita hidup dalam ketaatan. Sebab hanya dengan cara demikianlah, hanya dengan cara hidup yang kita jalani demikian, maka semua yang kita rasakan pada saat ini akan terasa indah dan bahagia. Tetaplah dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Beta percaya Sang Allah Bapa, Dia Tuhan yang paling kuasa, yang bikin amit langit dan bumi. Beta percaya Sang Yesus Kristus, Dia Tuhan Allah pu anak yang cuma satu sah. Dia tuh yang hak parenta sang ketong, dia pun Mama Maria duduk par dari Tuhan pura barisi. Biar dia san pernah tidur bakumpul dan laki-laki ju. Gubernur Pontius Pilatus yang parenta ko siksa Sang Yesus. Dong paku kasta gantong sang dia di kayu palang. Dia mati, es dong kubur sang dia. Dia turun pi orang mati dong pun tampa. Dia pun lusa, Kristus hidup kembali dari dia pun mati. Dia naik pi sorga, es duduk di Allah Bapa pun sebelah kanan di tempat yang paling hormat. Nanti dia datang kembali dari sana, kau putus hukuman kasih orang yang hidup dan orang yang mati. Beta percaya Sang Tuhan Puro yang barisi, beta percaya bilang Tuhan pun gereja barisi ada di mana-mana. Beta percaya bilang orang Kristen mesti hidup satu hati dengan hati barisi. Beta percaya bilang Tuhan hapus buang ketong pu salah-salah. Beta percaya kalau Tuhan nanti kasih hidup kembali sang ketong, nah ketong pakai badan baru. Beta juga percaya bilang Tuhan kasih ketong hidup yang betul, yang son tahu putus-putus. Beta pun percaya begitu su. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan, terlebih dahulu kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anwo kita dai marages, tanah tarembur kasawo denu. Tasik na doing kentu mawangun, mabiru-biru patar toka pasong. Wayan itu unta didina, empung wai dan sima perkasa. Wayan itu unta didina, empung wai dan sima perkasa. Jemaat diundang berdiri. Kita serahkan persembahan kita melalui doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sampaikan segenap permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Firman yang mengingatkan kepada kami, buah dari ketaatan adalah kebahagiaan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk para pengurus pos-pos pelayanan kebaktian di Gereja Kristen Pasundan. Mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjaga, membesarkan pos-pos pelayanan atau pos-pos kebaktian yang ada. Berkatilah ya Tuhan supaya mereka tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam pelayanan yang dilakukannya, agar nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga kami berdoa bagi pos-pos kebaktian dan pos pelayanan di lingkungan Gereja Kristen Pasundan. Engkau berkati supaya dimanapun pos kebaktian dan pos pelayanan itu ada, kami bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan tersebut untuk tujuan-tujuan yang baik. Semakin banyak orang yang mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Juga ya Tuhan untuk penataan dan pengembangan aset Gereja Kristen Pasundan yang tersebar di wilayah Jawa bagian barat ini. Tuhan berkati agar setiap aset yang Tuhan titipkan kepada kami dapat kami kembangkan dengan baik, dapat kami upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersekutu Gereja Kristen Pasundan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Mari Tuhan datang ke keluarga kami, tengoklah apa yang terjadi di dalamnya. Tuhan, kami mohon supaya Engkau mau memberikan pertolongan ketika kami berada di dalam pergumulan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap orang tua kami, berkatilah mereka, kasihilah mereka dimanapun berada, berikan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Juga sebagai orang tua kami mendoakan anak-anak kami, berkatilah, kasihilah, berikan kebahagiaan bagi mereka. Bapa dalam surga, untuk persekutuan umat-Mu, Tuhan berkati kami sekalian. Kami harus memasuki satu fase adaptasi, memasuki kehidupan baru. Tuhan berkati supaya dengan proses adaptasi ini, maka kami semakin dimampukan untuk bisa menjaga diri, bahkan bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan kamilah terhadap peraturan akan membuat kehidupan persekutuan kami semakin berbahagia. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang, siapapun anggota jemaat Tuhan yang sedang sakit. Berkati mereka, kasih mereka, berikan kesembuhan. Bagi yang bertambah usia, berkatilah mereka, anugerahkan sukacita. Bagi yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati supaya mereka tetap bersemangat di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan mau hadir menjumpai mereka, memberikan kekuatan dan pertolongan yang dibutuhkan, khususnya dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tidak mudah, tetapi memang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah yang utama untuk mengatasinya. Berikan juga kesadaran bagi kami sebagai warga masyarakat, agar kepatuhan kamilah juga bisa menolong para pemimpin bangsa dan menuntaskan tugas tanggung jawabnya. Bapa dalam surga, sebentar kami akan pulang ke tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya, memberikan keberhasilan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap permohonan ini kami sampaikan. Di dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita angkat pujian dari nyanyian penutup, yaitu Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane. Leo mai au tuda, susah sona dae bafon, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah. Tetap setialah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang taat, agar kebahagiaan menjadi bagian kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.